Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan membawakan sebuah kisah penuh makna dari Kalimantan Timur, tentang seorang pemimpin kaya raya yang begitu serakah, hingga kesombongannya mengundang murka alam dan menenggelamkan seluruh desanya menjadi danau lipan. Sebelum mendengarkan kisah ini, mari kita bersyalawat kepada Nabi Muhammad, agar syalawat kita menjadi saksi kebaikan dan pembuka rahmat Allah di akhirat nanti. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kisah penuh hikmah dari Nusantara terus menyebar dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Herba Kilauan. Di pedalaman Kalimantan Timur, jauh dari hiruk-pikuk kota, terbentang sebuah desa yang amat subur. Tanahnya hijau, sawah-sawah terbentang luas sejauh mata memandang, dan sungai kecil mengalir tenang di tepinya. Burung-burung bernyanyi setiap pagi, menandakan hari baru yang penuh kehidupan. Warga desa hidup dengan sederhana. Mereka saling membantu, saling menghormati, dan bekerja bersama untuk mengolah hasil bumi. Namun di antara mereka, ada seorang lelaki yang menonjol karena kekayaannya. Dialah Tuan Lipan, seorang pemimpin desa yang disegani sekaligus ditakuti. Ia memiliki sawah paling luas, lumbung padi yang paling besar, dan gudang harta yang tak terhitung jumlahnya. Rumahnya berdiri megah di atas bukit kecil, menjulang di antara pepohonan, seperti menatap seluruh desa dari atas. Warga sering berkata dengan nada kagum sekaligus getir, andai Tuan Lipan mau berbagi, tak akan ada satupun warga yang kelaparan. Namun Tuan Lipan bukanlah orang yang mudah tersentuh hatinya. Ia dikenal pelit dan keras kepala. Setiap kali panen tiba, ia akan memerintahkan para pekerjanya untuk membawa hasil bumi ke gudang besarnya. Tak ada satu butir pun yang dibagikan secara cuma-cuma. Bahkan, jika ada warga yang meminta bantuan, wajahnya langsung berubah dingin dan suaranya tegas. Aku tidak akan memberikan apapun tanpa imbalan. Semua harus dibayar. Hari-hari berlalu. Desa tetap hidup. Namun dalam hati banyak orang mulai tumbuh rasa kecewa. Mereka bekerja keras di bawah terik matahari, tapi hasilnya tetap tak seberapa. Sementara Tuan Lipan semakin kaya, semakin tamak, dan semakin jauh dari rakyatnya. Suatu malam, ketika angin berembus lembut membawa aroma padi yang hampir menguning, seorang kakek tua datang mengetuk pintu rumah Tuan Lipan. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan tangannya gemetar menahan lapar. Ia memohon dengan suara lemah. Tuan Lipan, beri aku sedikit beras saja, anak-anakku belum makan 2 hari. Tuan Lipan menatapnya dari balik pintu kayu besar. Matanya tajam seperti pisau, dan bibirnya melengkung ke arah senyum sinis. Pergi dari sini. Aku tidak punya kewajiban memberi makan orang malas. Pintu ditutup keras, meninggalkan kakek tua itu berdiri di bawah hujan gerimis. Dari kejauhan, hanya terdengar suara langkahnya yang perlahan menjauh, diiringi desah angin malam yang semakin dingin. Namun malam itu berbeda. Setelah pintu rumah Tuan Lipan tertutup rapat, suara halus terdengar di antara deru angin. Suara itu lembut tapi jelas, seolah datang dari bumi itu sendiri. Keserakahan akan menelanmu, Lipan. Angin berhenti berembus sesaat. Udara menjadi berat. Langit tampak lebih gelap dari biasanya. Dan tanpa disadari oleh siapapun, malam itu menjadi awal dari perubahan besar yang akan mengguncang seluruh desa. Desa itu dahulu dipimpin oleh seorang pria bernama Petinggi Lakar. Ia dikenal sebagai sosok berwibawa dan tangguh. Namun di balik tutur katanya yang lembut, tersimpan hati yang keras dan haus akan kekayaan. Rumahnya megah berdiri di atas bukit, berdinding kayu ulin berukir indah, dan atapnya menjulang tinggi seolah menantang langit. Di halaman rumahnya terparkir kereta kuda berlapis emas, simbol kemewahan yang hanya dimiliki oleh dirinya seorang. Setiap hari, Petinggi Lakar menghitung emas dan perak yang ia kumpulkan dari hasil kerja rakyatnya. Ia menimbun beras, hasil panen, serta barang dagangan di gudang besar di belakang rumahnya. Tak seorang pun dari rakyatnya diperbolehkan mendekat tanpa izin. Rakyat desa hanya bisa menatap dari jauh, menahan lapar, sementara pemimpin mereka hidup dalam limpahan harta. Seorang ibu tua pernah datang membawa anaknya yang kelaparan, memohon sebutir beras saja.
Namun petinggi Lakar hanya menatap tajam dan berkata dengan dingin, "Pergilah. Bukan urusanku jika kau lapar. Aku tidak memberi pada orang malas." Ucapan itu menyayat hati warga desa. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang berani meminta bantuan kepadanya. Namun di balik kesunyian itu, perlahan muncul bisikan-bisikan halus dari bumi yang mulai murka. Angin yang biasanya sejuk berubah panas, air sumur mulai mengering, dan hasil panen menurun drastis. Meski begitu, petinggi Lakar tidak peduli. Ia justru memanfaatkan keadaan itu untuk membeli hasil panen warga dengan harga murah. Setiap kesulitan rakyat menjadi keuntungan baginya. Ia semakin serakah, semakin tinggi rasa sombong dalam dadanya. Namun sesuatu mulai terasa aneh. Setiap malam, terdengar suara lirih dari balik tanah dekat gudang penyimpanan hartanya. Suara itu seperti rintihan, seperti bisikan dari bumi yang terluka. Kadang terdengar pelan, kadang menggema di tengah malam. Serakah, serakah, serakah. Petinggi Lakar tidak menggubrisnya. Ia mengira itu hanya angin malam atau ilusi pikirannya sendiri. Tapi malam demi malam, suara itu semakin jelas. Bahkan para pelayan di rumahnya mulai ketakutan. Beberapa di antara mereka memilih pergi meninggalkan rumah megah itu. Dan pada suatu malam, ketika hujan pertama mulai turun di awal musim, petir menyambar di langit. Tanah di bawah gudang itu bergetar. Petinggi Lakar terbangun dan menatap keluar jendela. Ia tidak tahu malam itu adalah awal dari kutukan yang akan menelan seluruh desanya. Sejak malam itu, langit di atas desa menjadi aneh. Awan gelap bergulung tanpa arah, seolah menunggu waktu untuk melepaskan amarahnya. Angin berhembus membawa aroma tanah basah bercampur belerang, dan burung-burung enggan kembali ke sarang. Warga desa mulai gelisah. Mereka melihat hal-hal yang tak biasa. Pohon pisang tumbang tanpa angin. Air sungai yang jernih tiba-tiba berubah keruh seperti darah. Bahkan beberapa anak kecil mengaku melihat bayangan besar melintas di atas sawah saat senja tiba. Namun petinggi Lakar menertawakan semua itu. Ia berkata, "Kalian penakut. Semua ini hanya gejala alam. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Ia tetap sibuk menghitung tumpukan emas di gudangnya. Tangannya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena rasa puas yang tak pernah terpuaskan. Suatu sore, seorang kakek tua datang ke rumahnya. Jubahnya basah karena hujan. Wajahnya keriput namun matanya tajam menatap. Ia dikenal sebagai Datuk Bahar, orang bijak yang disegani di desa. Dengan suara berat, ia berkata, "Lakar, berhentilah menimbun harta. Alam sudah memberi tanda. Keserakahanmu akan membawa bencana bagi kita semua." Petinggi Lakar tertawa sinis. "Datuk Bahar, kau sudah tua. Pikiranmu lemah. Aku hanya pandai memanfaatkan rezeki yang diberikan Allah. Apa salahnya jika aku kaya?" Datuk Bahar menatapnya dalam diam. Ia lalu menghela napas panjang dan berkata lirih, "Rezeki dari Allah bukan untuk ditimbun, tapi untuk dibagi. Jika kau menutup mata terhadap penderitaan rakyat, maka bumi akan menuntut keadilan dengan caranya sendiri." Ucapan itu membuat suasana hening. Hanya suara hujan yang menetes dari atap rumah besar itu. Datuk Bahar kemudian pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan jejak kaki yang segera lenyap di sapu air hujan. Malamnya, petinggi Lakar tidak bisa tidur. Kata-kata Datuk Bahar terus terngiang di kepalanya. Namun rasa tamak menutupi kegelisahan yang mulai tumbuh di dalam dadanya. Ia berjalan ke gudang penyimpanan hartanya, menatap peti-peti emas yang berkilau di bawah cahaya lentera. Tiba-tiba, dari celah lantai kayu, terdengar suara gemuruh halus. Getaran kecil terasa di bawah kakinya. Ia menatap lantai itu, tapi tak melihat apapun. Hanya suara lirih yang semakin jelas. Waktu hampir tiba. Ia terdiam. Matanya membesar. Tapi sebelum sempat berbuat apapun, lentera di tangannya padam tertiup angin dingin yang berhembus dari arah tanah. Dan di luar sana, kilat menyambar langit untuk kesekian kalinya. Hari-hari berikutnya terasa semakin ganjil. Langit tak lagi biru, melainkan kelabu sepanjang waktu. Embun pagi tak lagi menyejukkan,
melainkan membawa hawa lembab yang menusuk tulang. Hewan-hewan peliharaan mulai gelisah. Ayam enggan berkokok, dan anjing menyalak tanpa henti setiap malam. Di sawah, tanah mulai retak. Air irigasi berhenti mengalir. Beberapa petani memutuskan meninggalkan ladang karena tak sanggup menahan gagal panen yang terus-menerus terjadi. Rakyat mulai lapar, tapi gudang petinggi Lakar tetap tertutup rapat dengan penjaga bersenjata di depan pintu. Sementara itu, petinggi Lakar makin terobsesi pada hartanya. Ia jarang tidur, bahkan makan pun sambil menghitung emas. Matanya merah, wajahnya pucat, dan pikirannya selalu dipenuhi ketakutan jika ada yang berani mencuri miliknya. Suatu malam, ketika hujan kembali turun dengan derasnya, sebuah kejadian mengerikan terjadi. Di dalam rumah megah itu, terdengar bunyi keras seperti sesuatu yang retak di bawah tanah. Beberapa genteng rumah bergetar, dan dari sela dinding muncul air berwarna kehitaman. Petinggi Lakar segera berlari keluar kamar, berteriak memanggil pelayan-pelayannya. Tapi tak satu pun datang. Rumah itu sunyi, hanya terdengar suara air menetes dan angin mendesir. Ia menuruni tangga menuju gudang, namun langkahnya terhenti ketika melihat lantai di depan pintu mulai merekah. Dari celah itu, muncul uap panas dan bau belerang yang menyengat. Lantai berguncang semakin kuat, membuat lentera jatuh dan api kecil menyambar tumpukan karung. Ia panik, berusaha memadamkan api. Tapi dari bawah tanah terdengar suara mengerang yang sangat dalam. Suara itu seperti ribuan bisikan bersatu menjadi satu, berat dan menggetarkan dada. Lakar, harta itu bukan milikmu, kami lapar, kami haus. Petinggi Lakar mundur ketakutan. Ia menutup telinganya. Tapi suara itu justru semakin keras. Lantai terus berguncang, dan sebagian peti harta mulai tergelincir ke lubang yang semakin melebar. Ia berlari keluar rumah, menembus hujan, tapi tanah di sekitarnya ikut bergelombang seperti gelombang laut. Ia menatap ke langit, berteriak memanggil nama Allah, namun tak ada jawaban selain gemuruh petir yang menyambar pepohonan di kejauhan. Tubuhnya basah kuyup, kakinya bergetar, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketakutan yang sungguh nyata. Di kejauhan, tampak Datuk Bahar berdiri di bawah pohon besar. Ia menatap rumah megah itu yang kini diterangi cahaya kilat. Dengan suara lirih ia berbisik, "Aku sudah memperingatkanmu, Lakar, tapi kau memilih keserakahan daripada kebenaran." Petir menyambar lagi, kali ini lebih keras. Rumah itu bergetar hebat, dan suara retakan tanah terdengar semakin jelas. Malam itu, desa yang tenang berubah menjadi tempat yang menakutkan, seolah bumi menahan napas sebelum mengamuk. Sejak malam itu, hujan tidak pernah berhenti turun. Setiap hari langit menangis seolah membasuh dosa-dosa yang menumpuk di tanah desa. Sungai yang biasanya jernih kini meluap, membawa ranting dan lumpur dari pegunungan. Angin bertiup kencang, menumbangkan pepohonan, dan suara petir menjadi nyanyian menakutkan yang terus menggema di langit. Warga desa mulai berlarian mencari tempat aman. Beberapa membawa anak-anak mereka ke dataran tinggi, sementara yang lain hanya berdoa di dalam rumah, berharap hujan segera berhenti. Namun semakin lama, derasnya justru semakin menggila. Air mulai menggenangi jalan-jalan desa, lalu masuk ke rumah-rumah. Teriakan terdengar di mana-mana, dan kilatan petir memperlihatkan wajah-wajah ketakutan di balik jendela. Di tengah kekacauan itu, rumah megah milik petinggi Lakar tampak masih berdiri kokoh di atas bukit, diterpa hujan dan petir tanpa henti. Petinggi Lakar berdiri di depan pintu rumahnya dengan tubuh gemetar. Gudangnya kini telah runtuh separuh. Harta yang dulu ia banggakan kini hanyut terbawa arus lumpur. Ia mencoba menahan dengan tangannya, tapi sia-sia. Air terus datang, menghancurkan segalanya. Ia berteriak memanggil pelayannya, namun tak ada satupun yang menjawab. Semua sudah pergi. Yang tersisa hanyalah dirinya, berdiri di tengah badai dengan mata merah dan hati penuh penyesalan. Tiba-tiba, kilat menyambar pepohonan di samping rumah. Suaranya membuat bumi bergetar hebat. Lantai di bawah rumahnya mulai retak lagi, lebih dalam dari sebelumnya. Dari retakan itu keluar air panas bercampur lumpur, mengalir cepat menuju lembah.
Petinggi Lakar mencoba berlari menyelamatkan diri, tapi langkahnya terhenti ketika melihat bayangan besar muncul di langit, di balik hujan lebat. Bayangan itu seperti sosok naga hitam yang meliuk perlahan di antara awan. Matanya menyala merah menyala. Ia memejamkan mata, berpikir itu hanya ilusi. Tapi ketika ia membuka matanya, naga itu menghilang, digantikan oleh suara gemuruh dari perut bumi yang semakin keras. Datuk Bahar yang berada di puncak bukit memandang langit dengan wajah sedih. Ia tahu, saat itu telah tiba. Suara gemuruh itu bukan sekadar petir atau longsor. Itu adalah tanda bahwa alam telah menjatuhkan hukuman. Desa itu mulai tenggelam perlahan oleh air hujan yang turun tanpa henti. Rumah demi rumah hanyut terbawa arus, pepohonan tercabut dari akarnya, dan teriakan manusia lenyap satu persatu di tengah deru badai. Namun di tengah kegelapan malam dan derasnya hujan, masih ada sesuatu yang belum berakhir. Karena di bawah tanah yang merekah, sesuatu sedang bangkit, sesuatu yang akan menelan semuanya tanpa sisa. Tanah di sekitar rumah petinggi Lakar kini bergetar hebat. Getarannya bukan lagi seperti gempa biasa, melainkan seperti degupan jantung raksasa dari dalam bumi. Retakan tanah semakin lebar, dan dari dalamnya muncul uap panas disertai semburan air bercampur lumpur. Suara gemuruh itu terdengar semakin mengerikan, mengguncang udara hingga dada terasa bergetar. Di antara kilatan petir, tampak sinar merah menyala dari dalam lubang besar yang terus melebar di kaki bukit. Petinggi Lakar berdiri kaku di ambang rumahnya. Matanya menatap ke bawah, ke arah lubang yang kini seperti jurang tak berdasar. Dari dalamnya terdengar suara lirih, rintihan, tangisan, dan seruan yang bercampur menjadi satu. Suara itu bukan suara manusia, tapi seperti roh-roh yang menderita, menuntut balas. Ini, apa yang terjadi? Gumamnya gemetar. Namun jawabannya datang bukan lewat kata, melainkan lewat bumi yang bergetar semakin hebat. Tiba-tiba, dari dalam lubang itu, muncul semburan air yang tinggi sekali, menyentuh langit, lalu jatuh lagi dengan kekuatan besar. Air itu hitam pekat, bercampur bau tanah dan besi. Hujan masih mengguyur, menyatu dengan air yang memancar dari perut bumi. Dalam sekejap, lereng bukit berubah menjadi lautan lumpur. Rumah-rumah yang tersisa terseret arus, dan tanah di bawah desa mulai amblas sedikit demi sedikit. Petinggi Lakar mencoba berlari ke arah atas bukit, berpegangan pada pohon besar. Namun akarnya terlepas, dan ia tergelincir ke arah jurang yang menganga. Ia berteriak memohon ampun. Ya Allah, ampuni aku hilaf, aku tamak. Tapi suaranya tenggelam oleh gemuruh yang semakin kuat. Air hitam itu memercik ke segala arah, membentuk pusaran besar yang menelan rumah megah miliknya beserta seluruh harta yang ia kumpulkan. Dari puncak bukit, Datuk Bahar menundukkan kepala. Ia menatap kejadian itu dengan air mata menetes di pipinya. Dengan suara bergetar ia berdoa, "Ya Allah, jangan hukum mereka semua karena keserakahan satu orang. Ampuni kami yang tersisa." Namun alam telah menetapkan jalannya. Bumi terus bergerak, air terus meluap, hingga seluruh desa hilang di bawah permukaan tanah. Tidak ada lagi rumah, tidak ada lagi ladang. Yang tersisa hanyalah pusaran air yang berputar di tengah kabut tebal. Malam itu, suara gemuruh perlahan mereda. Hujan pun mulai berhenti. Tapi di tempat di mana desa itu dulu berdiri, kini hanya ada cekungan besar berisi air keruh yang perlahan tenang. Air itu diam, tapi di kedalamannya masih terdengar gema samar, suara lirih yang berbisik, "Keserakahanmu telah menjadi kutukanmu." Pagi itu, setelah badai panjang dan malam penuh kegelapan, matahari akhirnya menampakkan diri. Namun sinarnya tampak muram, menembus kabut tipis yang menggantung di atas tanah yang telah berubah bentuk. Datuk Bahar berjalan perlahan menuruni bukit. Langkahnya gontai. Matanya menatap pemandangan yang membuat dada sesak. Desa yang dulu ramai dan penuh kehidupan kini telah hilang, tertelan bumi. Tidak ada lagi rumah, tidak ada sawah, tidak ada suara manusia. Yang tersisa hanyalah sebuah danau besar yang airnya berwarna kehijauan. Luasnya memantulkan langit yang kelabu. Di permukaannya masih mengambang potongan kayu, atap rumah,
dan sisa-sisa kehidupan yang lenyap semalam. Air itu tenang, tapi di dalamnya terasa ada sesuatu yang hidup, sesuatu yang mengawasi dalam diam. Datuk Bahar berdiri di tepi danau, menatap permukaannya yang beriak pelan. Ia berbisik lirih. Subhanallah, inikah akibat dari keserakahan manusia? Tiba-tiba, dari tengah danau muncul gelembung besar yang pecah di permukaan. Air berputar membentuk pusaran kecil, lalu memunculkan bayangan hitam panjang seperti seekor lipan raksasa yang bergerak perlahan di bawah air. Bayangan itu melintas dari satu sisi ke sisi lain, meninggalkan jejak ombak kecil di permukaannya. Datuk Bahar tertegun. Ia menatap dalam hening, lalu mengucap istighfar berulang kali. Ia sadar, roh-roh yang dulu disakiti dan ditelantarkan kini telah menyatu dengan air dan tanah, menjelma menjadi penjaga abadi dari kutukan itu. Sejak hari itu, warga yang selamat dan menetap di desa-desa sekitar mulai menyebut tempat itu dengan nama Danau Lipan. Mereka percaya, lipan raksasa yang tampak di air adalah jelmaan roh keserakahan petinggi Lakar, yang kini harus menanggung dosa-dosanya di kedalaman danau selamanya. Danau itu terlihat indah dari kejauhan, terutama saat senja tiba dan cahaya matahari jatuh ke permukaannya. Namun siapapun yang berani terlalu dekat, akan merasakan hawa dingin menusuk tulang dan suara lirih dari bawah air yang berbisik pelan. Jangan tamak, jangan ulangi kesalahannya. Datuk Bahar memutuskan menanam batu nisan di tepi danau sebagai penanda, dengan tulisan sederhana. Disinilah keserakahan berakhir. Ia menundukkan kepala, berdoa dengan mata basah, dan berjanji dalam hati untuk menjaga kisah ini agar tak pernah dilupakan. Karena di balik keindahan air yang tenang, tersimpan kutukan yang tak akan pernah hilang. Tahun demi tahun berlalu, dan alam perlahan menutupi bekas bencana itu. Rumput liar tumbuh di sekitar danau, pepohonan baru menjulang tinggi, dan suara burung kembali terdengar di pagi hari. Namun di tengah kedamaian itu, Danau Lipan tetap menyimpan keheningan yang tak bisa dijelaskan. Warga dari desa-desa sekitar sering datang membawa sesaji sederhana ke tepi danau. Mereka meletakkan bunga, berdoa dengan suara pelan, dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Tidak ada yang berani memancing atau mandi di air danau itu. Mereka percaya, siapapun yang melanggar, akan ditarik oleh sesuatu dari dalam air, dan tidak akan pernah kembali. Pada malam-malam tertentu, terutama ketika bulan purnama menggantung di langit, danau itu terlihat berkilau aneh. Permukaannya seolah hidup, bergelombang meski angin tak berembus. Beberapa orang bersumpah pernah melihat bayangan raksasa melintas di bawah permukaan air. Tubuhnya panjang seperti lipan, matanya berkilau merah, dan kepalanya menyerupai manusia. Konon, itu adalah arwah petinggi Lakar, pemimpin yang dulu serakah dan menolak berbagi. Ia dikutuk untuk menjaga harta dan kesalahannya di dasar danau selama-lamanya, tanpa bisa tenang, tanpa bisa menebus dosa. Datuk Bahar yang kini telah menua sering duduk di tepi danau itu. Ia menatap air yang tenang dan berbicara seolah kepada seseorang yang tak terlihat. Wahai Lakar, seandainya dulu kau tahu, kekayaan tanpa berbagi hanyalah kehampaan. Lihatlah kini, harta itu tenggelam bersamamu, tak ada satupun yang tersisa. Ia menarik napas panjang, menatap ke langit senja yang perlahan memerah, lalu melanjutkan dengan suara lembut. Semoga generasi setelahmu belajar dari kisah ini, bahwa rezeki adalah titipan, bukan untuk ditimbun. Bahwa keserakahan hanya akan melahirkan kehancuran. Angin sore berhembus pelan. Riak air bergulung kecil, seolah menjawab doa Datuk Bahar dengan lirih. Di permukaan danau, cahaya matahari terakhir hari itu memantul indah, membentuk warna keemasan yang tenang namun penuh misteri. Sejak saat itu, kisah tentang Danau Lipan diwariskan turun-temurun. Orang tua menceritakannya kepada anak-anak sebelum tidur, bukan untuk menakuti, tapi agar mereka selalu ingat bahwa di balik kekayaan, tersimpan tanggung jawab besar. Dan di balik ketenangan alam, selalu ada keseimbangan yang tak boleh dilanggar. Hingga kini, Danau Lipan masih ada. Airnya tenang, pepohonannya rindang. Namun saat malam datang dan kabut turun perlahan, penduduk sekitar menutup pintu lebih awal. Sebab mereka tahu, di dasar danau itu,
Masih ada sesuatu yang berdiam, menunggu, dan berbisik pelan kepada siapapun yang terlalu dekat. Jangan ulangi kesalahanku. Dan begitulah kisah tentang asal-usul Danau Lipan, tempat di mana keserakahan manusia mengundang murka alam, dan keangkuhan seorang pemimpin berakhir dengan kehancuran. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kekayaan bukanlah segalanya. Semua yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah. Jika digunakan dengan tamak dan sombong, maka titipan itu bisa berubah menjadi kutukan yang menenggelamkan segalanya. Allah mengingatkan dalam Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menjadi cermin bagi kita semua, bahwa setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban. Keserakahan yang kecil, jika dibiarkan, bisa menjelma menjadi bencana besar, seperti yang terjadi di desa itu. Hikmah dari kisah ini adalah, jangan biarkan harta membuat hati buta. Jangan biarkan kekuasaan menutup nurani. Karena ketika manusia berhenti berbagi dan hanya memikirkan dirinya sendiri, maka alam pun akan menuntut keadilan. Semoga kisah Danau Lipan menjadi pengingat bagi kita semua, agar selalu bersyukur, dermawan, dan tidak lupa bahwa setiap nikmat berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Dari kisah ini, kita belajar bahwa keserakahan adalah akar dari kehancuran. Dalam setiap kehidupan, Allah telah menetapkan rezeki dan nikmat untuk setiap makhluknya. Namun, ketika manusia lupa bersyukur dan hanya menuruti hawa nafsu, maka yang datang bukan lagi keberkahan, melainkan murka dan kesengsaraan. Begitulah yang terjadi pada sang kepala desa dalam cerita ini. Ia memiliki segalanya, harta, kekuasaan, dan penghormatan dari rakyatnya. Tapi semua itu tak mampu mengisi kekosongan hatinya yang haus akan lebih banyak kekayaan. Ketika keserakahan sudah menutupi mata hati, seseorang akan kehilangan rasa kasih, lupa menolong sesama, dan akhirnya menantang kehendak Allah. Ia tidak sadar bahwa semua yang ia miliki hanyalah titipan, bukan miliknya selamanya. Dan saat Allah mengambilnya kembali, tidak ada yang bisa menolak atau menahan. Desa yang dahulu subur dan makmur berubah menjadi tempat bencana. Air bah menelan seluruh tanah itu, menyisakan danau yang tenang namun menyimpan kisah kelam di dasarnya. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini begitu dalam maknanya. Bersyukur bukan hanya sekadar ucapan di bibir, tapi juga harus terlihat dalam perbuatan. Bersyukur berarti menggunakan nikmat yang kita miliki untuk kebaikan, menolong yang lemah, dan tidak sombong terhadap orang lain. Karena sejatinya, tidak ada manusia yang benar-benar kaya tanpa berbagi, dan tidak ada manusia yang miskin jika hatinya dipenuhi rasa syukur. Kisah Danau Lipan ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia hanyalah tempat singgah. Harta, kekuasaan, dan kehormatan akan hilang seiring waktu. Yang tersisa hanyalah amal baik dan keikhlasan hati. Betapa banyak orang yang kehilangan segalanya karena keserakahan mereka sendiri, dan betapa banyak pula orang sederhana yang hidupnya damai karena mereka selalu mensyukuri apa yang Allah berikan. Maka dari itu, marilah kita belajar untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Saat diberi nikmat, ucapkan alhamdulillah dan gunakan untuk kebaikan. Saat diuji dengan kesulitan, tetaplah sabar karena di balik ujian itu ada hikmah yang besar. Jangan sampai keserakahan dan keangkuhan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Cerita ini fiktif, dibuat seperti nyata agar kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran hidup di dalamnya. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini menjadi pengingat lembut bagi hati kita, bahwa segala yang kita miliki hanyalah sementara. Jika kamu menyukai kisah ini, silakan tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya.
Semoga setiap cerita yang Mu dengar menjadi jalan kebaikan, menambah iman, dan memperkuat rasa syukur kepada Allah yang Maha Pengasih. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.